Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, hakikat demokrasi. Makna demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi yang merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau demokrasi proyektor. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengangkutserta setiap warga negaranya dalam permusyawarahan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan perhatian pimpinan secara teratur. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia: demokrasi yang berkebutuhan yang Maha Esa, yang kecerdasan, yang kedaulatan rakyat, dengan rule of law, pemisahan kekuasaan negara, hak asasi manusia, pengadilan yang merdeka, otonomi daerah, kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu di antara tahun 1966 dan sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis, persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapat secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.